Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dan berdiskusi di Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Ima Rahmatulail, saya selaku moderator pada hari ini. Serangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Kepada kelompok 10 dimohon untuk mempresentasikan hasil ketim. Terima kasih moderator atas rekan Imara. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul esai. Next. Yang beranggotakan Citra Zerli Fitriana, Fadila Putri Meta Aulia, dan Dona Kadela saya sendiri. Next. Apa itu esai? Esai merupakan sebuah tulisan opini dengan sifat subjektif maupun argumentatif. Sudut pandang dalam esai tetap harus mudah dipahami dan logis. Argumentasi yang disampaikan dalam esai harus dilengkapi dengan fakta, sehingga esai tidak menjadi imajinasi belaka yang fiktif. Next. Struktur esai. Pendahuluan. Pendahuluan esai adalah struktur awal yang membangun kerangka dari sebuah esai. Pendahuluan berupa latar belakang esai pada umumnya telah berisi mengenai tema dari topik esai yang akan dibahas. Unsur yang ada di dalam pendahuluan esai yaitu latar belakang dan pendapat dari seseorang penulis tentang tema yang akan penulis bahas. Pembahasan. Pembahasan esai adalah yang dibahas di dalam esai. Secara bagian pembahasan esai, penulis menjabarkan argumennya secara kronologis atau beraturan mengenai pokok bahasan atau topik yang dibahas di akhir bagi sebuah esai. Bagian penutup esai ini berisi tentang kesimpulan yang berupa kalimat rangkuman dari pembahasan topik esai secara singkat dan padat dari pokok bahasan yang dibahas. Next. Ciri-ciri. 1. Berbentuk prosa. 2. Memiliki gaya pembeda. 3. Selalu tidak utuh. 4. Memenuhi keutuhan kriteria penulisan. 5. Singkat. Dan 6. Mempunyai ciri pribadi. Next. Jenis esai. 1. Esai deskriptif. Esai yang mendeskripsi sesuatu maupun suatu tokoh tertentu yang menjadi sudut pandang bagi suatu penulis, yang menjadi sudut pandang baru untuk penulis. Contoh, objek yang bisa digunakan pada jenis esai ini adalah gedung, binatang, kendaraan, dan lain sebagainya. Untuk itu, penulis harus bisa mendeskripsikan objek yang menarik perhatian dari penulis dan membuat pembaca ikut memahami sudut pandang tersebut. Contoh, perkenalkan, nama saya Abdul Jafar, lahir di kota Temanggung pada tanggal 15 Desember 1995, dan contoh lainnya bisa dibaca nanti di akhir acara ini. Next. Kepada rekan saya persilahkan. Dua, esai pribadi. Esai pribadi sesuai dengan namanya yaitu menceritakan mengenai diri penulis itu sendiri. Penulis harus bisa menceritakan pendapatnya mengenai topik permasalahan yang menurut penulis tersebut menarik untuk dibahas lebih lanjut. Contohnya bisa dilihat sendiri. Next. Tiga, esai tajuk. Esai tajuk adalah karya ilmiah yang ditulis dengan memberikan penggambaran terkait dengan paradigma dan sikap seorang penulis dengan ditampilkan pada media online maupun dalam koran atau majalah. Tajuk membahas mengenai
isu terkini yang berkembang pesat dalam masyarakat. Biasanya tajuk membahas mengenai kepemerintahan dan isu politik terbaru. Tajuk sering ditemui pada bagian opini ataupun kolom komentar umum untuk pembaca. Contohnya bisa dilihat sendiri. Next. Empat, esai paparan. Esai paparan memiliki tujuan untuk memaparkan secara jelas dan rinci mengenai sebuah topik permasalahan pada pembaca. Tujuan dari penulisan esai jenis ini adalah sebagai media edukasi yang memberikan informasi secara rinci dan jelas pada pembaca. Contohnya ada pada layar laptop ini. Next. Lima, esai reflektif. Esai reflektif adalah salah satu jenis esai yang ditulis dengan tujuan untuk merenungkan isu yang dianggap penting seperti isu politik dan pemerintahan. Banyak sekali penulis yang tertarik menulis esai jenis ini dengan tujuan sebagai reaksi mengenai suatu permasalahan yang ada. Contohnya bisa dibaca sendiri. Next. Enam, esai kritik. Esai kritik merupakan jenis esai yang memberikan argumentasi mengenai karya seni tertentu dengan tujuan agar mendapatkan solusi terbaru terhadap suatu kekurangan. Argumentasi tersebut diberikan dalam bentuk kritik kepada bagian yang dirasa perlu dan menarik perhatian penulis. Contohnya pada novel Dylan dan bisa dibaca sendiri contohnya di bawah ini. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fadila. Esai ketujuh yaitu esai artikel penelitian. Esai ini menghadirkan sebuah hasil yang didapatkan dari suatu penelitian tertentu. Tujuan dari pembuatan artikel penelitian adalah agar menambah wawasan dan pengetahuan terbaru di bidang yang sedang dipelajari. Selain itu, artikel penelitian juga bertujuan untuk mengevaluasi dan mengecek kembali penelitian yang dilakukan sebelumnya melalui kondisi tertentu. Contoh dari esai artikel penelitian yaitu bisa dibaca di bawah ini. Next. Kedelapan yaitu esai argumentatif. Esai ini secara spesifik bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Dalam esai argumentatif, penulis berusaha membuat sebuah karya ilmiah melalui serangkaian argumen yang tertulis dengan jelas dengan harapan pembaca dapat menerima pendapat dan solusi yang diberikan oleh penulis mengenai suatu permasalahan tertentu. Untuk contohnya bisa dibaca di bawah ini. Next. Selanjutnya yaitu esai lukisan. Berbeda dengan jenis esai yang lainnya, esai lukisan merupakan sebuah karangan yang melukiskan mengenai suatu hal yang menarik bagi penulis. Tujuan penulisan dari esai ini adalah agar pembaca dapat memahami suatu hal yang sebelumnya ingin diutarakan oleh penulis. Di bawah ini yaitu percakapan antara penulis dengan pelukis. Untuk lebih lanjutnya, bisa dibaca sendiri. Next.
Ke-10 yaitu Isai Cukilan Watak. Isai Cukilan Watak merupakan seorang penulis yang membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. Lewat cukilan watak itu, pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Di sini penulis tidak menuliskan biografi, ia hanya memilih bagian-bagian yang utama dari kehidupan dari watak pribadi tersebut. Untuk contohnya yaitu, ini salah penulisan, seharusnya sebagian biografi tokoh seperti pahlawan atau presiden. Untuk contohnya yaitu dari biografi Ahmad Yani. Untuk lengkapnya bisa diklik di web di bawah. Next. Berikutnya yaitu isai ilmiah. Isai ilmiah adalah isai yang memuat opini atau argumen penulis terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Untuk contoh isai ilmiah yaitu berjudul Rumah Tangga Darurat. Untuk baca lebih lanjutnya bisa klik di web di bawah. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, langsung pertanyaan saja ya. Mbak Nani, tolong pertanyaannya. Untuk teman-teman itu ada 2 pertanyaan. Kalau ada yang bisa menjawab, langsung saja. Jawabannya nomor 1, deskriptif C. Iya, betul. Dari Mbak siapa tadi? Nomor 1 jawabannya betul, isai deskriptif. Untuk nomor 2 ada yang bisa menjawab? Nomor 2A, esai kritik. Iya, betul. Terima kasih. Untuk moderator bisa menutup acara. Terima kasih disampaikan kepada kelompok 10 sebagai presentator. Demikian pertemuan kita siang hari ini. Saya Imorah Mutalail sebagai moderator pada siang hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.